Halo. Terima kasih Pak Gem oleh berkesempatan untuk saya boleh ada di tempat ini. Saya Rudi Darmawan. Saya pelayanan di daerah Karangtengah, Cileunyi, Tangerang, saudara. Ya. Kita mau dengar firman dan mau melakukannya. Amin, Bapak. Amin. Ya, saya ingin mendorong siang hari ini untuk kita mempraktekkan firman. Katakan praktek. Ya. Jadi gini, kalau kita ibadah dan kita dengar firman, kita ngerti ceritanya. Ya, tapi perhatikan. Tapi Tuhan mau kita bukan cuma ngerti cerita, tapi kita masuk dalam cerita itu. Bisa katakan amin. Amin. Ya. Jadi kita masuk dalam cerita itu sehingga kita bisa berkata, oh Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda mengalami dan gak mengalami juga beda ceritanya. Ya, misalnya di Pademangan ini ada soto enak. Ada soto yang enak? Anda pernah makan, terus iya ya cocok di enak. Ceritanya tuh enak sama temen. Soto lu murah enak. Gimana rasanya ya rasa soto lah. Tapi Anda bisa cerita. Ya, di Ciledug ada satu tempat rumah makan ayam goreng kampung, ayam kampung. Ya. Saya kalau cerita itu bisa, karena saya sudah ngalami, saya langganan di situ sejak tahun 2000 kali ya. Enak gitu, ya. Tapi kalau orang tak pernah mengalami, hanya itu katanya ada soto yang enak, katanya ada ayam yang enak. Nah, hidup sama Tuhan itu kayak gitu Bapak Ibu. Kita perlu mengalami, katakan amin. Amin. Nah, untuk bisa mengalami, kita ini perlu praktek firman. Mau tak mau, saudara. Ya, apa firman yang sudah pernah kita dengar, kita mulai apa ya? Dalam hidupku tuh mesti gimana? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Ya, temanya sederhana, hidup yang menjadi berkat. Boleh buka Matius 9, kita baca ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10 baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memantami, tetapi orang sakit." Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Dalam kitab Lukas, cerita yang sama ada tambahan sedikit. Aku memanggil bukan orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya. Oke. Kalau saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak dengar cerita ini disampaikan dalam khotbah? Pernah dengar ya? Pernah. Pernah baca Alkitabnya sendiri? Pernah baca ayatnya? Oke. Terus siang ini mau ngapain Pak? Nah, pentingnya gini saudara, ketika kita ikut ibadah atau kita baca firman lagi, Tuhan akan menyampaikan rema. Katakan rema. Rema itu apa Pak? Rema itu adalah firman yang spesifik buat kita. Ya. Contoh tadi ketika kita nyanyi lagu-lagu, Tuhan bisa nggak bicara firman melalui lagu yang kita nyanyikan? Bisa dong. Ya. Tadi misalnya lagu tadi, ku terhubung dengan apa ya? Oh Tuhan itu mau saya ini terhubung. Ini contoh. Ya. Jadi kata terhubung jadi rema buat saya. Kata yang lain boleh lupa, tapi ketika Roh Kudus bicara yang spesifik itu namanya rema. Firman itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi apa sih yang Tuhan mau bicarakan? Ya Anda dengar dengan telinga yang ini, tapi juga ada telinga rohani saudara. Kita siap dengar apa yang Tuhan mau bicara sama kita. Nah, nanti itulah yang kita praktekkan dalam hidup masing-masing. Oke, Matius 9 ayat 9, Yesus pergi dari situ. Situnya itu mana ya?
Kalau kita lihat dari ayat 1, judul berikutnya ada orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, ingat cerita bagaimana 4 orang membawa temannya yang lumpuh, lalu karena pintunya sesak mereka naik ke atap lalu buka atap. Pernah dengar cerita itu juga ya Bapak Ibu ya. Nah, Yesus keluar dari situ, dari rumah itu, lalu dikatakan melewati satu tempat namanya rumah cukai. Kalau sekarang kira-kira kantor pajak, saudara. Lalu ia berkata kepada Matius, kira-kira saya bayangin gini. Nah, kadang-kadang baca Alkitab perlu dibayangkan, diimajinasikan. Matius lagi duduk di rumah cukai atau di kantor pajak. Lalu Yesus lewat di depan kantor itu. Ya, mungkin ada jendela yang terbuka, mungkin ada pintu yang terbuka sedikit, saudara. Ya, lalu Yesus lewat dan Yesus bertatapan sama Matius. Bisa bayangin itu ya Bapak Ibu. Yesus menatap Matius, Matius juga natap Yesus. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, ini lagi dinas nih, lagi jam kerja saudara. Tapi ada panggilan buat Matius. Ikutlah aku. Dan kita membaca saudara, Matius dikatakan dia mengemasi barang-barangnya, berdiri lalu mengikut Yesus. Kalau dia punya rekan kerja, mungkin dia bilang gini, tolong diberesin, aku mau ada urusan. Ya, dan kata aku mau ada urusan itu mengubah hidup Matius, saudara. Karena dia tidak pernah lagi jadi pemungut cukai lagi. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, lalu dia bangkit berdiri. Nah, herannya adalah Matius ini kan belum kenal Yesus. Dia sudah dengarlah Yesus. Oh, Yesus ada seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah. Matius sudah dengar itu, tapi dia belum kenal, sudah. Nah, satu panggilan dari Yesus, ikutlah aku. Nah, inilah yang namanya rema. Namanya apa? Rema. Dia dengar perkataan Yesus secara spesifik, lalu dia bangkit untuk mempraktekkan. Apa prakteknya? Ya, ikut Yesus. Bisa nangkap sampai di sini, saudara? Ya, jadi kadang-kadang saya mendorong orang untuk jemaat untuk mencatat khotbah, ya melalui handphone, melalui apa, supaya ingat apa remanya. Oke, saya balik lagi sedikit. Matius lagi duduk di kantor pajaknya. Lalu lewat Yesus di depan. Tentu ada iring-iringan yang besar, saudara, rombongan dari Yesus. Tiba-tiba Yesus berhenti di depan kantornya dan berkata, ikutlah aku. Ya. Lalu Matius entah bagaimana, ya, dia terdorong untuk ikut. Lalu dia bangkit, ayatnya berkata, lalu mengikut Yesus. Ya. Apakah dia kunci itu kantor pajaknya atau dia serahkan ke temannya? Yesus jalan kemana, kemudian dia mengikuti. Ya. Dan dalam perjalanan saya sih percaya pasti ada percakapan. Ya. Dan dalam percakapan saudara, disitulah Matius kemudian mulai mengenal siapa pribadi ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Yesus itu kalau ketemu orang, yang pertama-tama diurusi itu dosanya, bukan masalahnya dulu. Coba, boleh dibuka deh di Matius pasal yang ke-9 yang sama, ayat yang ke-2. Matius 9 ayat yang ke-2. Maka dibawa oranglah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa katanya? Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau orang lumpuh, orang sakit, itu kebutuhan paling mendasar apa? Ya, dia sembuh lah. Tapi Yesus melihat orang itu dan berkata, apa? Percayalah, hai anakku, dosamu. Tadi saya katakan Yesus ketika ketemu orang, yang diurusi pertama apa? Dosanya. Kita juga gitu ya. Kalau ketemu orang, kita ngurusi dosa orang. Bukan untuk dipulihkan, tapi untuk dia apa? Digosipin. Makanya tuh, makanya. Ya. Atau kita, ya gitulah. Ya. Yang kayak gitu bertobat lah ya. Yesus ketemu orang dan dia urus. Untuk apa? Untuk ngalami pemulihan. Saya bayangin ini aja, Matius 9 ayat 1-2 ini seru ya Bapak Ibu. Pintunya penuh, lalu dia naik ke atas. Loh, ini rumah siapa dibongkar kalau dipikir-pikir ya? Mungkin dia nanya-nanya lah 4 orang ini.
Kan 4 orang ya yang bawa tandu temennya itu. Ini rumah siapa? Misalnya Pak Bejo misalnya gitu. Ya, mana Pak Bejo? Itu Pak Bejo. Ya, mungkin Pak Bejo dicari lalu minta izin, Pak, ini teman saya harus ketemu Yesus. Kira-kira gitu. Mereka dengan imannya itu kayak ngotot gitu. Harus ketemu Yesus. Gimana caranya Pak? Pak Bejo mungkin juga bingung. Ya tahu sendiri. Pak, boleh nggak minta izin atapnya dibongkar? Ini baru, yang baru kali ini pertama kali itu saudara. Ya, mungkin Pak Bejo ya wis lah, oke lah. Ya, maka mereka naik ke atas, bongkar atap kan juga nggak sebentar itu ya. Dak duk kotak, ya bermacam-macam suara itu saudara. Mungkin orang lagi dengerin khotbah Yesus pada ngeliatin apa ini ya. Kayak mau kubah bumi tapi enggak. Tiba-tiba atapnya terbuka, lalu turunlah orang itu, saudara. Ya, turunnya juga orang lumpuh harus pelan-pelan itu, saudara. Jangan tergesa-gesa malah udah lumpuh patah tulang. Ya, pelan-pelan. Nah, ayat ini bilang begini. Ketika Yesus melihat iman mereka itu siapa? Teman-temannya itu ada 4 orang. Saya bayangin gini, Yesus lagi ngajar, lihat ke atas, lihat iman mereka. Jadi yang Yesus lihat pada kita itu apa? Iman ya. Bukan kebutuhan, bukan tangisan kita, tapi apa? Ingat itu. Ya Pak, tapi saya lagi kepepet, lagi butuh. Iya, tapi punya iman nggak bahwa Yesus sanggup menyediakan kebutuhan ini? Kalau punya, kita doa, Tuhan lihat iman. Yesus lihat ke atas, lihat iman mereka, lalu nengok ke bawah, dan Yesus berkata apa? Percayalah hai anakku, apa? Dosamu sudah diampuni. Ya. Tema kita adalah hidup yang menjadi berkat. 4 orang teman si lumpuh ini adalah contoh, salah satu contoh bagaimana hidup mereka jadi berkat buat orang lumpuh. Saya rasa kasus lumpuh waktu itu sangat susah untuk disembuhkan. Sekarang juga ya bisa, tapi Anda tahu lah ya saudara. Kesembuhan dari si bapak yang lumpuh ini pasti akan menimbulkan satu yang luar biasa, saudara. Nah, peranan dari 4 teman ini sangat luar biasa. Yesus lihat iman mereka, lalu berkata, hai anakku, percayalah dosamu sudah diampuni. Ya, orang Farisi mulai grundel apa ya? Ini kok ngurusi dosa, emang siapa dia, kira-kira gitu, saudara. Tapi Anda tahu cerita selanjutnya. Nah, ketika Yesus ketemu Matius, Matius ini pemungut cukai. Nah, biasanya pemungut cukai pada waktu itu diasosiasikan sebagai orang berdosa. Makanya ketika makan malam juga pemungut cukai dan orang berdosa. Dan lebih jelek lagi, saudara, kata orang berdosa biasanya dihubung-hubungkan dengan ya wanita-wanita Sunda zaman itu gitu ya, saudara. Jadi ini kelompok yang berdosa, termasuk Matius itu sendiri. Hari itu kan dia belum nulis Injil, dia adalah pemungut cukai. Ya, orang berdosa ya, orang berdosa pada umumnya lah, yang bekerja pada umumnya juga. Tapi satu hari Yesus datang sama dia. Dan saya harap hari ini cerita Matius adalah cerita kita, amin. Hari ini biar saudara menyadari Tuhan Yesus juga datang sama kita. Amin. Tadi ada lagu berkata, kurasakan hadiratmu, kurasakan. Biar kita betul ngerasa, apa sih hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Itu namanya hadirat Tuhan. Ya. Ketika Matius ketemu Yesus, saya percaya Matius juga mulai pelan-pelan bilang, Tuhan, ampuni aku ini orang berdosa. Tidak disebut Yesus langsung negur bahwa Matius adalah orang berdosa. Atau Yesus berkata, tapi saya sangat percaya, pertama-tama ketika Yesus ketemu seseorang, Yesus akan memulihkan orang itu. Dalam perjanjian lama juga gitu, saudara. Ketika Musa dijumpai oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan, ya, Musa dijumpai, Musa disuruh menanggalkan kasutnya. Apa itu kasut? Lambang dari perjalanan hidupnya. Musa pernah membunuh orang, ya, di Mesir, saudara. Jadi ketika Tuhan utus dia, dia merasa nggak layak. Kenapa? Ya itu dia. Tapi Tuhan bilang, lepaskan kasut itu. Ya, karena tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa mengalami pemulihan.
Dan kemudian Musa diutus oleh Tuhan. Matius juga mengalami itu, saudara. Ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia mulai hidupnya dipulihkan. Bisa katakan amin? Terus karena dia orang yang punya banyak duit, dia bilang gini, Yesus, boleh nggak sih kita makan di rumah? Makan malam lah kira-kira. Yesus bilang oke. Ya. Lalu Matius ngirim WA melalui WA grup. Grupnya namanya pemungut cukai dan orang berdosa. Grup pemungut cukai dan orang berdosa. Bro, kita makan di rumah. Ya. Jam berapa? Jam 7. Mereka tahu kalau ada undangan pasti ada kambing guling, onta guling, semuanya berguling-guling di sana. Dan mereka datang ke tempat Matius malam itu. Ayat 10, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah apa? Banyak apa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Siapa ini orang berdosa? Ya temannya Matius, memang mereka biasa minum makan bersama-sama. Tapi hari itu makan dan minum bersamanya itu berbeda, sangat berbeda. Ya, disinilah saudara tema khotbah ini. Hidup yang jadi berkat. Apa sih itu hidup yang jadi berkat? Perhatikan saya, saudara. Saya dan saudara sudah lahir baru. Sudah lahir baru? Lahir baru artinya kita berkata, Tuhan masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah doa itu atau enggak? Pernah ya? Tuhan masuklah dalam hidupku. Biasanya orang yang pertama kali melakukan itu, gak lama kemudian dibimbing untuk masuk dalam baptisan air. Ya. Artinya terima Tuhan Yesus. Kenapa sih? Mungkin kalau ada yang nanya sih, kenapa sih kita mesti terima Tuhan Yesus? Ya, di buku Kom sudah dijelasin, sudah. Kenapa kita mesti lahir baru? Lahir itu artinya, lahir itu artinya apa ya ibu-ibu ya? Artinya nggak tahu ya. Ya udah ngelahirin sih, tapi artinya seseorang hadir di bumi ini, betul ya? Itu lahir kira-kira. Awalnya ada di dalam perut mamanya, lalu ceprot, ya lahirlah gitu ya, oek gitu. Artinya anak itu hadir di bumi. Nah, lahir kembali atau kelahiran baru itu apa? Artinya Anda sudah ada di bumi, tapi Anda belum ada di dalam kerajaan Allah. Peristiwa lahir kembali atau kelahiran baru itu adalah artinya kita hadir dalam satu kerajaan yang baru, namanya kerajaan apa? Kerajaan Allah. Jadi peristiwa lahir baru penting atau nggak penting? Penting. Kalau orang dari kecil, anak dari kecil lahir dari keluarga Kristen, otomatis Kristen atau enggak? Kristen ikut papanya. Tapi otomatis sudah diselamatkan atau belum? Belum dong. Dia belum ngerti apa-apa. Tapi papanya bawa dia ke gereja, mamanya bawa dia ke gereja. Bapak, ibu-ibu, anak-anak bawa ke gereja, amin ya? Amin. Wah, pengennya nonton TV, Pak. Bujuk dia. Paksa dia, ancam kalau perlu. Nggak ada makan siang ya. 3 bulan nggak kasih uang makan ya. Bujuklah. Nah, habis gereja kita beli es krim. Kan di depan ada Indomaretnya. Supaya anak-anak akrab, saudara. Tapi dia belum diselamatkan. Satu hari anak kita nalarnya, logikanya udah mulai tumbuh. Kita ajarin, nah kamu ini perlu terima Yesus. Apa itu Pak? Apa itu Ma? Artinya kamu ini perlu diselamatkan. Sampai anak itu ngerti dan terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Ketika dia berkata, Tuhan masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia lahir atau hadir di dalam kerajaan Allah. Nah, gereja adalah tempat di mana anggota kerajaan Allah ini dibimbing, dibina, dididik, dilengkapi. Amin Bapak Ibu. Supaya kita ngerti, oh nggak boleh ya namanya merokok. Oh nggak boleh ya namanya mencuri. Dari mana orang tahu? Dalam didikan di gereja lokal. Oke, Matius panggil teman-temannya. Dia pengen supaya teman-temannya, perhatikan kalimat ini, ketemu sama Tuhan Yesus. Dia undang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dia undang teman-temannya orang berdosa makan di rumahnya. Dan makan malam hari itu namanya malam perjumpaan. Ini istilah saya. Ya. Apa yang berjumpa? Orang berdosa ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Tuhan Yesus.
Dan ketika orang berdosa ketemu Tuhan Yesus, ada juga sih yang nggak senang. Ya, orang Farisi ngomong lagi, kenapa ini? Katanya orang kudus, kenapa makan malam sama wanita yang nggak benar, pria-pria nggak benar, wah macam-macam mereka. Tapi Yesus berkata satu kalimat yang luar biasa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ada di ayat 12 itu. Jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang kugendaki adalah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan, di ayat 13. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tidak disebutkan hari itu berapa banyak orang yang bertobat. Tidak disebutkan. Tapi menurut Anda ada nggak orang bertobat malam ini? Pasti ada. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan di sini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Dan hari itu banyak orang berdosa datang diundang oleh Matius. Oke, apa pelajarannya buat kita hari ini? Mari kita belajar hidup kita jadi berkat. Katakan amin. Bagaimana sih jadi berkat, Pak Pendeta? Yang pertama, kita harus diberkati dulu. Dalam arti kita terima Yesus itu. Dan kita sudah melakukan itu, Saudara. Ya. Yang kedua adalah mari kita secara sengaja, katakan sengaja. Ya. Kita mulai mempertemukan orang berdosa dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya, Pak? Contoh yang paling gampang yang Matius lakukan. Adakan makan apa? Adakan makan atau ngopi bersama. Ya, Anda biasa ngopi sesama pengurus gereja. Sekarang Anda mulai ngopi dengan orang berdosa. Anda kan orang kudus deh. Maksudnya gini, ayo kita mulai ajak teman-teman kita untuk terhubung, untuk ngopi, untuk makan. Imlek tahun ini kalau nggak salah bulan Februari kalau saya nggak salah. Ya. Ketika saya pernah, jadi gini, saya belakangan ini saudara mendorong setiap kita untuk menjadi saksi atau menginjil. Ya, jemaat maksudnya di tempat saya melayani. Terus ada seorang tante bilang gini, Pak Rudi nanti Imlek datang ke rumah saya, ya. Saya akan ajak saudara-saudara saya, nanti Pak Rudi doakan mereka. Oh siap tante, saya bilang gitu. Ya, jadi pada hari Imlek saya datang, saudara. Lalu di tengah mereka sedang makan, minum dan ngobrol, tante ini bilang gini, ini ada Pak Rudi, gembala saya. Nanti Pak Rudi akan doain kita ya. Yaitu namanya ponakan, lebih muda, adiknya dan sebagainya. Pada ikuti si tante ini. Ya, akhirnya mereka berhenti makan, mereka ngumpul dan kemudian saya mendoakan mereka. Ya. Ada teman yang lain jemaat bilang gini, Pak, saya mau bikin syukuran. Dia baru bikin rumah. Nanti Pak Rudi datang, saya akan undang seluruh keluarga besar. Nanti Pak Rudi sampaikan firman. Siap, saya bilang. Ya, jadi saya datang lalu saya menyampaikan firman. Ya, di situ ada berbagai orang dengan berbagai kepercayaan lah katakan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Kira-kira Anda bisa lakukan itu? Nanti Imlek mendatang, panggil Pak Gem, Bu Gem. Suruh doain seluruh keluarga besar Anda, termasuk yang belum percaya. Oh, jadi pada melotot. Bisa lakukan itu? Atau Anda bikin apalah, kucing ulang tahun kan, anjingnya syukuran kayak atau apa, pokoknya buat supaya orang berdosa bisa berjumpa sama Kristus. Amin. Itu kan cara yang gampang. Selama ini kita baca Alkitab ya lewat gitu aja. Tapi mari kita masukkan diri kita pada kebenaran Alkitab ini. Oh, rupanya itu maksudnya. Ya, dan hari ini salah satu maksudnya adalah ketika makan malam itu diadakan, Matius mau ngajak orang berdosa supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Amin. Atau yang 4 orang teman si lumpuh, mungkin teman saudara juga sedang sakit. Kita datang bawa buah, lalu kita bilang semoga lekas sembuh ya. Ya itu bagus. Tapi mari tambahkan supaya dia juga ketemu Yesus. Amin. Gimana caranya ketemu Yesus di zaman ini, Pak? Ya Anda tawarkan doa. Kalau mati gimana, Pak? Ya dikubur. Ya nggak usah ngomong matinya dulu.
Kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Kan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, kita sudah terima Roh Kudus, kita berbahasa roh. Apa gunanya itu? Nah, gunanya adalah ketika ada orang sakit, kuasa itu akan tersalur melalui kita. Nih, Bapak Ibu, jangan segan nawarin bantuan doa. Amin. Amin. Jangan segan-segan. Karena orang apalagi sedang sakit, itu biasanya kayak pintu yang terbuka. Kita lebih gampang masuk dibanding dia lagi sehat. Tapi kalau sehat pun Anda bisa menawarkan doa. Gitu ya, tanya aja. Tante, Om, atau Dek, mau nggak saya doakan? Ya. Tapi kita belajar dari Alkitab ini, Saudara. Makan malam bisa diadakan, atau ngopi, atau apalah di sini. Apa sih makanan yang enak di sini? Babi gitu ya. Ayo kita makan. Anda traktir teman, ditraktir kan senang. Nah, bilang sebelum makan boleh nggak saya doa? Namanya ditraktir nggak mungkin dia bilang, oh jangan. Pasti doanya silahkan aja. Nah, doain dia. Ketika doa, saudara, Anda berkata, Tuhan Yesus berkati temanku ini. Misalnya namanya Bejo gitu ya. Tuhan berkati Bejo dan keluarganya. Jangan salah, saudara. Kuasa Tuhan itu mengalir melalui perkataan Anda buat dia. Amin. Ya, jadi ini khotbahnya kan sederhana nih. Tapi Anda mulai menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Caranya apa? Kasih tahu nama Yesus. Ya, cara yang lain gimana? Anda bisa kasih tahu kuasa Yesus melalui doa. Cara yang lain gimana? Anda bisa bercerita tentang kehidupan Anda kepada orang. Misalnya Anda pernah sakit. Anda sakit, ngalami kesembuhan. Dan Anda tahu Tuhan yang menyembuhkan. Maka ketika ketemu orang, bisa cerita. Ya, saya pernah satu kali ada pelayanan ke Jawa Tengah, saya harus naik kereta dari rumah ke Gambir, naik Grab, ya, go-kart. Lalu di tengah jalan dia biasa cerita. Memang saya sengaja duduk di depan, istri saya duduk di tengah. Cerita, lalu saya bilang ini, Pak, kita ini mesti ngandelin Tuhan. Dia nengok sama saya. Oh iya Pak, saya doa 5 kali sehari. Tahu yang doa 5 kali sehari? Waduh, ini anak baik. Terus dia cerita, dia ini lulusan pesantren. Ya. Berarti orang yang cukup beragama. Terus saya bilang, iya Pak, soalnya istri saya ini pernah sakit. Lalu saya cerita, istri saya sakit, waktu itu sakit mata, sudah. Dan singkat cerita, dokter di JEC itu bilang nggak bisa disembuhkan. Akhirnya dengan doa bisa disembuhkan. Nah, itu saya cerita sambil di jalan. Ya, saya nggak suruh dia jadi Kristen, saya nggak ini, tapi dia sudah dengar bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah bisa menyembuhkan orang yang sakit matanya, dokter bilang nggak bisa disembuhkan. Ya, oke, Anda bisa nggak melakukan itu? Kalau lagi naik Grab, cerita kesaksian hidup Anda, bisa? Saya belum punya istri Pak. Ya, kalau jangan cerita istri kalau belum punya istri. Ceritalah yang lain gitu ya. Itu kan parodi gitu ya. Ceritalah yang lain. Apa kek Tuhan tolong dalam kuliah, kek Tuhan berkati apa pekerjaan. Nah, ini buat anak muda. Hal sekecil apapun kalau Anda tahu itu dari Tuhan, itu layak untuk diceritakan. Amin. Amin ya. Bisa diceritakan. Ya, cerita. Nah, bisa juga ini cara yang lain. Kan ada catat ya, beberapa cara ya. Bisa ngajak makan, nawarin doa, atau Anda bisa memberkati orang, saudara, dengan uang kecil yang Anda miliki. Ya. 2 tahun lalu saya ikut pelatihan penginjilan. Setelah namanya Harvest Academy, saudara ya, Pak Vincent di Melbourne. Setelah saya ikut, saya juga, pengen gimana ya jadi berkat buat orang lain. Satu hari saya makan di rumah makan namanya di perumahan Green Lake City, kalau Anda tahu GLC. Pas turun istri saya bilang, ya masuk dulu. Ya. Saya ambil uang 5.000 di mobil, saudara. Ada penyapu jalan. Lalu saya datangin dan saya bilang, Bu, buat ngopi ya Bu. 5.000 masih bisa ngopi Starling, tahu ya Starling ya. Starbucks keliling-keliling. Bu, buat ngopi ya. Dia bilang gini, makasih Pak. Terus saya bilang gini, Tuhan memberkati ya Bu. Amin, kata dia. Terus saya masuk. Ternyata dengan uang goceng saya bisa bilang Tuhan memberkati. Minggu yang lain lagi saya makan di perumahan yang sama tapi restoran yang lain.
ada penyapu jalan juga, kebetulan di tempat saya parkir. Saya ambil uang goceng lalu saya kasih. Bu, buat ngopi bu. Makasih pak. Terus saya bilang gini, Tuhan Yesus memberkati ya bu. Amin, amin. Terus saya masuk. Rupanya dengan uang goceng saya bisa ngomong Tuhan Yesus berkati. Ya. Dan sejak hari itu, ini sudah 2 tahun yang lalu sudah. Sejak hari itu jurus yang saya bisa pakai sudah. Ya. Jadi kemana-mana di dompet saya banyak uang gocengan sekarang. Karena sewaktu-waktu saya ketemu orang, pemulung, pengemis, orang yang pakai topeng-topeng itu, ya, saya datengin, lalu saya ajak ngobrol. Nah ini, saya datengin, kasih duit goceng, lalu saya ajak ngobrol, ya. Dan biasanya kalau logatnya Jawa itu gampang buat saya, karena saya orang Tegal, ya. Kayaknya dari Jawa nih, iya pak, Pemalang, Tegal. Ngomongnya langsung nyambung. Nah ujungnya saya tawarin doa. Bu, mau nggak saya doain? Pak, mau nggak saya doain? Dan rata-rata sudah tahun 2024 ya, saya mendoakan lebih dari 50 orang ya, yang di jalan-jalan itu. Jadi mereka mulai dengar nama Yesus. Karena dalam doa saya bilang ini, Tuhan Yesus, Kau memberkati Bapak, misalnya namanya Pak Bejo gitu ya, Kau memberkati Pak Bejo Tuhan. Kau mengasihi Pak Bejo, berkati, haleluya, amin. Doanya singkat sudah. Tapi saya mulai mempertemukan nama Yesus sama orang ini. Ya. 2025 ini, dari Januari sudah, saya catat kira-kira sudah lebih dari 60 orang dalam berbagai kesempatan saya. Ya. 2 hari yang lalu saya naik motor di daerah Meruya, saya lihat ada tukang gojek. Ya. Hati saya begini, ngomong sama dia, tapi hati yang lain, hati saya ada 2 ini. Aduh males lah, udah pengen pulang. Kan gitu ya, kadang-kadang kita juga males gitu sudah. Saya jalan, akhirnya nggak tahan, saya putar balik. Ya, putar balik, ada tukang gojek, ada satu lagi yang hijau 1, orange 1. Aduh, mau ngomongnya jadi susah 2 orang. Terus saya bilang ini, Tuhan beri saya hikmat untuk bisa memberkati 2 orang. Akhirnya saya ambil duitnya 2. Lalu saya bilang, Pak, buat ngopi ya Pak ya. Pak, buat ngopi ya Pak ya. Oh makasih. Terus saya bilang ini, Tuhan berkati Pak. Makasih Pak, amin. Tuhan berkati juga. Dia bilang, diberkahi. Dia bilang gitu. Diberkahi Pak. Ya, saya bilang gitu. Ya. Jadi dengan cara-cara yang kecil kita bisa jadi berkat buat orang lain. Katakan amin saudara. Ya. Di Pancoran, setelah makan ke toilet, keluar dari toilet, ada si kakak yang, oh Pak ini ramah gitu. Ya, saya bilang sama istri, ada uang goceng? Ada. Saya bilang, Kak, Tuhan Yesus berkati. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan semua situasi untuk membawa nama Yesus. Bisa katakan amin. Bisa, kira-kira bisa kan? Jangan cuma aminnya doang nih. Ya. Tukang parkir, kan biasanya kita bilang apa kalau ke tukang parkir? Makasih Pak, sambil ngasih duit ya. Makasih Pak. Wah, ngebut. Sekarang kasih duit, biar dia yang bilang terima kasih. Lalu kita balas dengan apa? Tuhan berkati. Pak, saya belum berani nama Yesus. Pakai Tuhan berkati. Pak, saya belum berani pakai nama Tuhan. Ya udah berkati aja. Kalau nggak aneh, memberkati ya Pak? Apa ya? Tuhan berkati. Loh, dia udah terima duit kok. Ya. Atau Anda bilang Tuhan Yesus berkati. Dia akan tahu, mereka akan tahu bahwa Anda adalah orang Kristen. Ya. Biar aja enggak apa-apa sudah. Pakai setiap situasi yang ada untuk jadi berkat. Tema kita adalah hidup jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan pasti akan bukakan itu. Kalau perlu, bukan kalau perlu sih. Saya doa tiap hari, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang mau dengar nama Yesus. Nanti hari itu ada aja kesempatan yang kayak tak gitu loh. Mesti ngomong sama orang ini, mesti ngomong sama orang itu. Gimana caranya Pak Rudi? Udah jalanin aja. Anda gunakan, siapin uang kecil, Anda atau apalah, mungkin ada hari itu direncanakan ketemu seseorang yang sedang sakit, Anda tawarkan bantuan doa. Atau nggak sengaja Anda ketemu orang. Pak, masih ada waktu sedikit ya? Bulan April yang lalu, saya main badminton tiap Sabtu sudah. Semalam karena ada urusan nggak main.
bulan April akhir, ya. Lagi main tiba-tiba di lapangan sebelah orang lain nggak kenal, ada yang jatuh, ya. Jatuh dan rupanya ininya dislocated, ya, kayak keluar gitu dari Excel-nya. Terus teman-temannya berusaha untuk gimana lah. Saya lagi kalah jadi mainnya semangat. Lagi main lagi kalah skornya. Jadi main dulu, setelah selesai terus saya mau pulang melewati tempat itu. Dan rupanya anak muda itu masih belum pulih. Ya. Terus aduh Tuhan, apa yang saya bisa bantu ya? Saya sambil liatin dia, terus saya ingat, itu ada rumah sakit deket sini, mungkin terapisnya mau dikirim, diminta untuk datang. Terus teman si yang sakit dibilang sama temennya, ya tolong, hubungi deh, ya ada rumah sakit, ya orang Ciledug tahu rumah sakit itu. Terus saya sambil jongkok, saya bilang gini, Dek, boleh nggak saya doain kamu? Kan hanya itu yang saya punya gitu ya. Dia lihat saya, boleh Om katanya. Oke. Sebelum doa saya tanya, nama kamu siapa? Samuel. Oh namanya Samuel, berarti Kristen ini orang. Saya bilang, oke Samuel, kita doa yuk. Ya kebetulan ada teman, jadi kami bertiga doain Samuel dalam nama Yesus, tulang yang lepas dari tempatnya kembali normal. Haleluya, amin. Doa yang singkat aja, gak usah lama-lama. Doain Afrika Selatan, Eropa, Amerika, gak usah keburu pingsan. Amin. Ya. Terus dicoba lagi, dari tadi juga sudah dicoba, dimasuk-masukin gitu ya. Begitu dicoba, terdengar bunyi klek, rupanya tulangnya masuk. Kita semua sampai apa ya, terhenyak gitu ya. Dan ya kita senang saudara. Pertanyaannya adalah, apakah ada kuasa Tuhan nggak didoain? Ada. Oh kebetulan baru didoa lalu tulangnya masuk, ya apalah pendapat orang. Tapi saya percaya buat orang yang bersangkutan, pasti dia ngalami kuasa Tuhan. Ya. Apakah saya sakti? Ya enggak juga. Sama seperti kita. Tapi tiap kali ada kesempatan, mari milikilah iman bahwa Tuhan bisa memakai hidup kita. Amin ya. Sama pendeta juga punya rasa takut kayak, sembuh nggak ya? Sembuh. Udah nggak usah dipikirin. Kan saya datang lalu tawarin, kamu mau nggak didoakan? Dia bilang mau. Kalau nggak mau, ya sudah tinggalin aja. Tapi karena mau, maka kita doakan. Seperti yang saya doakan orang-orang di jalanan tadi, sudah. Ya, itu akan jadi kehidupan Anda. Saya takut Pak. Ya kalau takut uangnya jangan ngasih gocek, kasih goban. Biar nyalinya tambah. Gitu. Ya, bukan itu. Tapi mari kita belajar dari firman. Pemusik boleh naik ke atas. Belajar dari firman, hidup kita harus jadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Sehingga orang bukan hanya bertetangga sama kita, tapi orang akan bilang, oh Bapak ini yang mendoakan saya, Ibu ini yang mendoakan saya, Om ini yang mengenalkan saya sama Tuhan Yesus. Dan hidup kita jadi berkat buat mereka. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Daulah Tuhan, hidupku menggenapi firman. Left-nya sih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama ini kita mendengar firman dan sudah saatnya kita mempraktekkan firman. Biar firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, itu betul-betul hidup di dalam hidup kita.
Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Siang hari ini yang berkata, Tuhan aku mau jadi berkat buat orang lain. Boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa. Haleluya. Tuhan melihat tangan-tangan yang kami angkat sebagai respon awal kami terhadap firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi berkat buat hidup orang lain, keluarga besar kami yang belum kenal Yesus. Biar kami mulai mendoakan mereka dan memperkenalkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga daerah Pademangan mendapatkan dampak yang positif dari keberadaan gereja. Pakai Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama berkata amin. Ibadah khusus anak-anak muda. Ya, anak-anak muda umur berapa? Ya, 20 masih muda, 30 ya masih muda ya. Nah, ini ada di Plaza Indonesia tanggal 29 November. Ya, ini bagus sekali. Jadi saya harap ya bapak-bapak ibu yang punya anak yang ABG ya coba didorong untuk pergi ke Plaza Indonesia dekat. Ya, jam 4 sore tanggal 29 itu hari apa ya? Minggu. Hah? Sabtu ya? Sabtu apa Minggu coba? 29. Sabtu ya? Sabtu 29. Ya, jadi tolong anak muda juga ini bagus sekali. Ya, bagaimana juga kemarin diceritakan anak-anak muda juga menangin banyak jiwa. Jadi anak-anak muda itu dia ketuk pintu rumah orang-orang, cuma kasih brosur. Om punya anak ya Om? Ya ada gereja ya Om ya. Sampai akhir bapaknya bilang, gua mau nih punya anak kayak begini nih gitu kira-kira. Ya akhirnya itu penuaian luar biasa. Yuk hari-hari ini anak-anak muda akan dipakai dengan luar biasa. Ya jadi ayo bapak ibu dorong mereka. Kalau perlu diantarin mereka. Ya untuk mereka menangkap api sehingga mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Rudi buat firman-Nya. Saya diberkati sekali. Memang harus hari-hari ini yuk kita mau jangkau jiwa-jiwa. Saya memberinya udah Pak. Cuman saya akan namakan doa ya Pak ya. Ya kayak kemarin kejadian 2 minggu 3 minggu yang lalu. Saya ke mall, salah satu mall ya di Kralen. Saya udah lama kan ke mall itu, tapi karena ada urusan saya ke sana dan janjian sama anak saya. Udahlah, kamu pulang ketemu aja sono, nanti kita pulang bareng. Nah di mall itu anak saya bawa tas Pak, dia kan kesian berat ya. Udah lah, saya bilang saya taruh di mobil aja dulu, karena mobilnya juga di parkir di luar ya, bukan di gedung parkir di mall tapi di luar. Begitu saya mau ke mobil, saya bawa tas, saya ada bawa beli buku juga, saya bilang udah saya masukin ke mobil aja, bawa begini ribet gitu kan. Persis di belakang mobil saya duduk 2 orang Chinese. Laki keduanya, yang satu udah ada umur ya, yang satu lagi masih ABG.
persis duduk di belakang mobil saya. Yang di mobil dia duduk di bawah situ. Saya dari jauh saya lihat dia ngapain nih, apa mau buat jahat ya, persis banget di mobil saya. Begitu saya sampai, saya buka pintu, saya masukin barang. Lalu dia bilang gini, "Pak, ada uang nggak?" Dia bilang. "Saya mau pulang, nggak ada ongkos," katanya. Kok pas bener nggak bener tuh? Ya saya lihat satu nih, ini satu lagi anak muda. "Pulang ke mana?" Saya bilang. "Ke Bekasi," dia bilang. "Saya nggak ada ongkos." Saya kasih uang. Ya lebih dari goceng juga sih. Nggak nyampe ke Bekasi. Saya kasih ya. Akhirnya ya dia malah memberkati saya juga. Ya nanti akan saya tambahkan. Mau pulang, mau saya kasih ongkos, mau nggak saya doain dulu. Ya betul ya Pak Rudi ya. Jadi uang kita juga nggak keluar dengan sia-sia. Minimal dia harus dengan Tuhan. Minimal kita harus doakan dia. Ya. Jadi akan saya tambahkan Pak Rudi, terima kasih ya. Hari ini kalau saya kasih selalu ya, maksudnya saya juga suka, ada gocengan juga banyak saya. Ya tapi hari ini yuk kita tambahkan untuk kita memberkati mereka. Ya walaupun memang kita tawarkan ya doa, ya udah terima uang, ayo sini saya doain gitu kan. Minimal kuasa Tuhan itu bekerja. Kita nggak tahu kapan dituai. Ya mungkin banyak nggak ke gereja kita, tapi percaya suatu ketika apa yang kita doakan, apa yang kita perkatakan itu akan bekerja melalui Tuhan. Maka yang namanya penginjilan itu terjadi pada saat ini orang-orang yang seperti Pak Rudi ini yang kita lakukan. Ya mungkin hal kecil kan yang saya bilang, kita wah nggak jago kita Pak, saya nggak hafal kita Pak. Ya Pak, saya nggak bisa ngomong banyak Pak untuk ngajak orang ke gereja nginjil. Tapi dengan hal-hal kecil yang dari Pak Rudi sudah sampaikan kita hari ini, kita akan lihat kuasa Tuhan dalam bekerja. Ya, mari hari-hari juga kita pikirkan bagaimana ketemukan orang-orang berdosa, orang-orang yang belum kenal Tuhan, ketemu sama pribadi Tuhan. Ya, kalau mereka undang makan, tapi percaya hari ini pribadi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, jangan pelit-pelit lah, undang makan, kopi, ya kan simple-simple ya. Dan mungkin kita tahu teman kita yang belum kenal Tuhan. Ya, ini teman udah lama, dia kayaknya belum kenal Tuhan. Ngopi yuk. Ya kan sekedar sharing aja, sudah nggak usah beban begini loh. Waduh, dia tak percaya deh ya. Aduh, ntar dia ini ya, nggak usah beban. Yang menobatkan tuh Roh Kudus, bukannya kita. Bagian kita cuma menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar kebenaran, kabar sukacita. Dia bertobat nggak bertobat bukan bagian kita. Kadang-kadang itu yang jadi beban kita kan. Waduh, patah dia kalau nggak bertobat gimana Pak? Kayaknya kita bukan. Kita cuma menyampaikan. Nanti Roh Kudus yang kerja. Bukan urusan kita lagi, dia mau tobat mau nggak, bukan bagian kita loh. Kita nggak bisa menobatkan satu orang pun kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Tapi mereka harus dengar Injil dulu supaya mereka kenal Roh Kudus itu. Ya, jadi sekali lagi jangan jadikan beban supaya mereka percaya. Ya, itu jangan jadikan beban juga supaya kita punya kadang-kadang kita punya agenda yang begini. Waduh, kita mau menobatkan orang ini supaya dia masuk ke gereja kita. Itu kan agenda yang salah juga kan. Ada satu maksud artinya kita nggak murni ya, kita nggak murni. Tapi waktu kita kabarkan Injil ya kan, ya tadi yang Pak Rudi dikatakan, mungkin kita kesaksian aja. Masa sih sekian tahun ikut Tuhan nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, nggak percaya saya ya. Hal-hal kecil aja tuh Tuhan bekerja buat kita, saksian aja. Iya ya, dulu tau sendiri kan, gua tuh nakal dulu sekolah kan, nyontek mulu, ngerjain guru. Sekarang ya puji Tuhan lah, gua mau hidup benar, kan kesaksian kan. Sejak gua hidup benar, wah puji Tuhan lah, keluarga juga sekarang ini gitu. Ya, terakhir, mau nggak saya doakan. Ya percayalah kalau dia ditraktir mau lah. Kalau dia nggak mau, gue bayar ya. Nggak mau doain, ya udah gue bayar nih. Ya, jadi yuk hari-hari yuk kita sama-sama bergerak yuk. Ya supaya saya percaya ini hari-hari ini waktu yang sisa yang masih ada, yang Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Yuk kita kumpulkan poin yuk. Ya, kita kumpulkan poin untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya, untuk mengabarkan Injil lah. Kita mau sampai bilang, wah saya mau menangkan jiwa. Kita kabarkan Injil, kabarkan sukacita. Biar melalui hidup kita yang selalu katakan orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jangan bertanya selalu kita apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Tapi yuk sekarang kita bertanya gini, apa yang saya bisa berikan sama Tuhan? Ya, dalam setiap kehidupan kita. Ya mungkin kita doakan orang-orang. Saya rasa itu sudah membuat Tuhan disukakan.
oleh hidup kita. Kadang-kadang kita muluk-muluk, apa sih saya mesti kasih Tuhan? Ya kan, wah saya mesti kasih berapa duit ya buat menyerang. Enggak. Apa kadang-kadang kita terlalu ini, wah saya mau kasih jiwa saya, enggak semua yang terlalu ini, ya kan. Tapi waktu kita mau mengabarkan Injil, simple, tadi Pak Rudi sudah sampaikan secara simple ya. Ayo kita mau lakukan sama-sama. Yang mungkin ada teman di kantor, saudara yang hidupnya itu apa dulu gitu ya. Wah dikit-dikit rumah dikit-dikit ini. Ayo ajak aja ngopi, ya ajak ngopi. Kalau yang Starbucks yang mahal ya udah Starling gitu ya. Kalau Starling masih mahal udah kita bikin kopi sendiri. Terus kasih kopi di belakang bawahnya 1, 2. Tapi percayalah kalau kita mau nabur ya, apalagi untuk kepentingan kerajaan Tuhan, jangan takut Tuhan. Amin. Tuhan siapin. Benar, apalagi kita bilang saya mau ajak teman saya nih, supaya dia kenal Yesus Tuhan. Saudara mungkin, aduh saya mesti keluar uang nih, minimal ngopi-ngopi aja segala 100.000 mau ya kira-kira. Ya itu yang kopi-kopi biasa, 100.000. Tapi percayalah kalau itu agendanya Tuhan ganti berlipat-lipat. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, aduh cepet nih Tuhan, aduh pego Tuhan. Gimana? Jangan ada hitung-hitungan. Ya waktu kita kerja di ladangnya Tuhan pasti tanggung jawab. Ya pasti kita akan berlimpah-limpah. Amin saudara. Mau lakukan itu? Yuk sama-sama kita bergerak. Satu orang minimal coba kita berdoa. Satu orang ketemu 2 orang yang masa muluk-muluk 1 orang ya. Coba berapa orang kita ketemu 1 hari? Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Saya percaya Jakarta akan mendengar nama Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana. Ya apalagi orang yang kurang uang, orang yang sedang sulit. Itu yang tadi Pak Rudi itu terbuka biasanya. Ya apalagi kita udah kasih uang, waktu kita kasih uang orang udah terbuka, maksudnya oh ini orang baik. Nah mereka akan biasa dengar. Makanya itu selalu kenapa kita juga tadi Matius tuh pinter ajak makan. Di meja makan itu tuh semua tuh akan terbuka secara pikiran. Dengar ya, pikiran sama perut itu hubungannya erat. Betul Pak? Ya kan, bahkan orang bilang perut itu otak kedua. Ya contoh, suami pulang kerja, udah capek-capek, belum buka baju, ganti baju, ya segala macam. Istri nyampe, langsung gini, Pak besok minta duit dong Pak, mau beli tas. Pasti kan suaminya begini, tas apa lagi kan Pak baru beli. Nah gitu kira-kira. Tapi coba, saya ajarin nih istri-istri. Ya kan, suami pulang, ya kan masak yang enak. Ya kan ajak makan dulu, perutnya kenyang, perutnya enak, apalagi begini, itu sebuahnya ngomong, ya kan makan kesukaannya, begitu dia, baru Pak, Mama mau beli tas tuh Pak, ya udah beli aja, padahal sama tuh ininya, tapi lihat beda, makanya kita masih ngerti namanya timing gitu. Ya jadi saudara kalau mau Injil, mau ngajak teman misalnya kenal Yesus, ajak makan dulu. Begitu perutnya udah kenyang, masuk baru itu Injil. Kenapa? Otaknya lagi terbuka. Kenapa? Perutnya kenyang. Betul nggak? Otak sama perut tuh hubungannya erat. Jangan main-main gitu. Makanya poin-poin besar kenapa mesti ditandatangan di meja makan, di restoran-restoran mahal. Ya kan itu nggak ada katanya saya tekan kontrak di mana di WC nggak ketemu ya kan saya tekan kontrak besar di mana di restoran ini tempat makan ya ingat ya perut kenyang otak terbuka nah Injil bisa masuk di situ itu pelajarannya ya siap ya jangan takut Tuhan kasih berkat kita yuk kita begitu diri kita akan akhiri oh rabasyada ya rabasyada ya rabayaba ya rabasyada ya ku terhubung denganmu selalu mendekati hatimu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku terhubung denganmu
setiap kami. Kami terbatas, kami nggak mampu Tuhan, tapi biar Roh Kudus yang memampukan kami, membuat hikmat, memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa dengan orang-orang Tuhan. Boleh hidup kami, orang boleh mengenal Injil. Boleh hidup kami, orang boleh dipertemukan dengan Tuhan, Sang Raja Agung itu. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, di dalam segala apa yang kami mampu, segala keterbatasan kami Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan. Untuk hari-hari ini kami menggunakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang sisa sebelum Kau datang menjemput kami Tuhan. Kami boleh pakai waktu-waktu ini Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan, untuk kami menyebarkan firman Tuhan, kebenaran untuk semua orang telinga, sehingga mereka boleh mendengar kebenaran itu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Rudi Tuhan. Oh Abah Syada ya Bapak, pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biar Tuhan Kau menyertainya Tuhan Yesus senantiasa. Tuhan Kau berkati Tuhan buat setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau pakai lebih heran, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati keluarga besar yang ada Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berikan kesehatan, kekuatan yang berlimpah-limpah buat hamba-Mu ini Bapa. Biar melalui hidupnya Tuhan, nama Tuhan selalu dikenal oleh banyak orang Tuhan. Pakai lebih dahsyat, pakai lebih heran lagi Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, Kau juga berkati setiap kami boleh melayani Tuhan, worship leader, singer, pemusik Tuhan, apapun tugas pelayanan kami Tuhan, biar Kau balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Engkau terima setiap persembahan kami, sempurnakan apa yang kami boleh kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami akan berpisah, sertai kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan kami. Yuk kita angkat amplop persembahan kita. Oh Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menabur Tuhan pekerjaan Tuhan. Kami percaya pada saat kami menabur dengan sukacita, pada saat kami menabur dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami tabur, kami akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Sucikan, kuduskan Tuhan yang kami tabur ini Tuhan, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami berpisah, biar Kau menyertai kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada Allah kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabba Syakata ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Allah ulang. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Anak itu kali mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan bersama Ibrahim yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita tadi kedua kali menjemput kita di awal-awal yang berbebaskan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat dan percaya sama-sama katakan